Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang inkulturasi dalam liturgi gereja Katolik. Yang pertama kita lihat mengenai hantaran. Perkembangan zaman tidak bisa dibendung. Perkembangan itu terus mempengaruhi pola hidup manusia, termasuk mempengaruhi pola pengungkapan dan perayaan iman, khususnya dalam berliturgi. Gereja, khususnya sejak Konsili Vatikan II, makin sadar bahwa tata cara liturgi yang mereka warisi terlalu kaku dan kurang sesuai dengan zaman. Maka perlu diadakan pembaharuan agar liturgi sungguh-sungguh menjadi bagian hidup konkret umatnya dan bukan suatu perayaan di luar dirinya. Dalam usaha tersebut, gereja menawarkan pembaharuan tanpa harus menciptakan tata liturgi yang baru sama sekali, tetapi dengan jalan inkulturasi. Inkulturasi dalam liturgi berarti menjelmakan liturgi ke dalam kebudayaan setempat atau mengangkat nilai-nilai budaya setempat yang sesuai dan benar ke dalam liturgi. Prosedur yang diusulkan oleh konsili adalah prosedur integrasi dengan mencontohkan Kristus yang mengikatkan diri dengan bangsanya, yaitu bangsa di mana ia tinggal dan hidup. Ini berarti bahwa gereja tidak dapat menjadi orang asing di tengah suatu bangsa dengan siapa ia hidup, tetapi dia harus menjadi anak bangsa tersebut. Inkulturasi liturgi adalah usaha mengupayakan agar liturgi sungguh dimengerti, dipahami, diterima, dihayati secara tepat, mengena dalam situasi budaya setempat. Inkulturasi liturgi adalah langkah sedikit demi sedikit ke arah penyesuaian yang mendalam, sampai liturgi sungguh menjelma dan tampil dalam budaya setempat. Dalam rangka inkulturasi ini, unsur-unsur budaya setempat yang mampu mengungkapkan iman diambil, sedangkan yang tidak mendukung ditinggalkan. Yang kedua, saudara-saudari, kita lihat etimologi dari kata inkulturasi. Kata inkulturasi berasal dari kata bahasa Latin inculturatio. Kata ini terdiri atas dua kata lagi, yaitu kata in dan kata kultur. In berarti dalam atau ke dalam atau masuk, sementara kultur berarti pendidikan, kesopanan, atau kebudayaan. Maka saudara-saudari, inkulturasi berarti masuk ke dalam suatu kebudayaan, meresap ke dalam suatu kebudayaan, atau menjelma dalam suatu kebudayaan. Inkulturasi adalah upaya terus-menerus agar liturgi sebagai perayaan iman umat menjadi tepat, mengena dengan cita rasa dari budaya setempat. Yang cocok atau yang mendukung iman digunakan, sementara yang tidak cocok tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari, dasar teologis dari inkulturasi. Dalam Konsili Vatikan II, gereja menyampaikan kepada gereja lokal untuk memperbaharui dan menyegarkan kehidupan iman umat. Dalam hal ini, gereja mencoba menyampaikan iman yang sesuai dengan budaya setempat.
Maka dasar teologisnya adalah pertama, misteri penjelmaan. Penjelmaan Allah dalam diri Yesus Kristus mengandung banyak hal baru dan membutuhkan penafsiran. Penafsiran ini harus mempertahankan kebenaran kitab suci sebagai sarana untuk menghadapi budaya yang pluralis dan universal. Untuk itu, gereja menerjemahkan tradisinya ke dalam budaya setempat guna mewujudkan karya keselamatan Allah. Yang kedua, misteri Paskah. Perutusan Allah dalam diri Yesus Kristus memuncak dalam misteri Paskah, yakni sengsara, wafat, dan bangkit guna menebus dosa umat manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kabar gembira dan mewujudkan karya keselamatan Allah yang mereka wartakan. Gereja sebagai buah karya para rasul bertugas melanjutkan dan mewujudkan karya keselamatan Allah tersebut. Untuk itu, gereja dalam karya pewartaannya menggunakan cara Yesus Kristus yang menginkarnasikan diri dan berdialog dengan budaya di mana Kristus sendiri berada. Berkaitan dengan karya keselamatan inilah, gereja melakukan inkulturasi dengan budaya setempat guna mewartakan karya keselamatan Allah. Yang ketiga, peristiwa Pentakosta. Dalam peristiwa Pentakosta, untuk pertama kalinya, sabda Allah yang diwartakan oleh para rasul disampaikan dalam budaya setempat yang terjadi atas inisiatif Allah sendiri. Para rasul selanjutnya mewartakan sabda Allah berdasarkan budaya setempat sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh umat. Hal ini kemudian dilihat oleh gereja sebagai proses awal inkulturasi. Penyampaian sabda Allah dalam budaya setempat inilah yang kemudian mempersatukan beraneka ragam bangsa dalam iman akan Yesus Kristus. Hal yang keempat, saudara-saudari, proses inkulturasi. Dalam Ad Gentes nomor 10, Ad Gentes ini adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II tentang kegiatan misioner gereja. Dinyatakan bahwa gereja senantiasa harus mewartakan Kristus yang menjadi manusia. Pewartaan yang disampaikan hendaknya mampu menembus ke dalam permenungan yang sebenarnya. Maka dalam proses pewartaan diperlukan media-media yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam permenungan rohani. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan proses inkulturasi, yakni proses dialog dengan budaya setempat. Proses dialog dengan budaya setempat sudah dimulai oleh Paus Benediktus yang ke-15 dalam dokumen Maximum Illud. Gereja yang berhadapan dengan budaya tentu berusaha untuk beradaptasi. Penyesuaian itu dilaksanakan agar terjadi perjumpaan antara pewartaan gereja dengan budaya. Inkulturasi atau dialog dengan budaya adalah pengakuan budaya setempat yang tampil dalam gereja dalam penghayatan iman. Di sisi lain, gereja juga harus menyesuaikan fungsi dalam tata perayaan dalam budaya dengan gereja sehingga tidak ada kerancuan dalam fungsinya. Inkulturasi merupakan sarana untuk mencari konsep abstrak
mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi manusia, maka inkulturasi melewati proses-proses pemilaan dalam gereja, dan proses ini membutuhkan waktu yang lama. Gereja juga memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam proses inkulturasi tersebut. Budaya merupakan hasil dari akal budi manusia, sekaligus hasil dari kepercayaan. Maka, apabila gereja hidup dalam suatu budaya, maka budaya yang unik dan menarik, gereja berusaha untuk menggali nilai budaya tersebut untuk masuk ke dalam gereja. Kemudian hal yang kelima, saudara-saudari, kita lihat manfaat dari inkulturasi. Dalam hal-hal yang tidak menyangkut iman atau kesejahteraan seluruh umat, gereja tidak ingin memaksakan suatu keseragaman yang kaku, bahkan dalam liturgi sekalipun. Sebaliknya, gereja menghormati dan memajukan seni serta kekayaan yang menghiasi jiwa berbagai suku dan bangsa. Kekayaan yang dimaksud adalah semua hasil karya manusia yang adalah bentuk penghayatan nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang lain. Inkulturasi merupakan wujud nyata hidup dan pesan Kristiani dalam suatu lingkungan budaya yang ada. Inkulturasi menjadi sarana dalam mewartakan Injil. Injil dapat dengan mudah diterima, dihayati, dan diamalkan dalam konteks kebudayaan. Inkulturasi juga dapat memperkaya kebudayaan. Ketika diwartakan hanya dengan mudah ungkapan lahiriah, maka tidak ada kesinkronan dengan iman batinia. Tujuan penyesuaian bukan semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi gereja di tanah misi, tetapi untuk membuat liturgi siap dipakai dan relevan untuk setiap kebudayaan. Untuk itu, diperlukan keterbukaan terhadap roh maupun keterbukaan kreativitas manusia sedemikian rupa sehingga perubahan dan pembaharuan terjadi dan ciptaan baru dilahirkan. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang inkulturasi dalam liturgi Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.